Kan ngapalnya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung billahi kepada Allah minasy syaitani dari godaan syaitan ar-rajim yang terkutuk. Apa lagi tuh, Pak? Ya. Karena saya ingin mereka paham dan ngerti. Dia pakai gerakan supaya dia kalau lupa dia ingat gerakannya. Setan tuh begini, ada tanduknya. Ya, ar-rajim tuh pakai emosi, menghadirkan emosi. Rajim. Ya, itu dibahas. Di rumah saya buat PAAUD, pembiasaan akhlak Al-Quran usia dini. Jadi ayat-ayat yang ayat muhkamat yang tentang ya, perilaku harian kita turunin, jadiin kurikulum itu yang tiap hari ke anak-anak kita bacain, kita contohin, kita ingetin ya di rumah PAUD. Karena tugas kita itu sekarang, kalau kita ingin membentuk generasi yang baru, generasi yang berakhlakul karimah, generasi yang seperti Rasul buat bentuk pada masa beliau, ya dengan cara ini. Dengan cara ini. Ini paten kan berarti kan? Udah terbukti. Ya, udah terbukti. Dan metodologi ini sampai dicatat di dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, semua kitab udah nginformasiin nanti ini Rasul yang terakhir itu cirinya ya, apa yang dilakukan ya ini udah disampaikan jauh-jauh sebelum ribuan tahun, Pak. Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad berapa tahun selisihnya? 2700 tahun, Pak. Selisihnya, Pak. 2700 tahun. Tuh, Pak. Nabi Ibrahim 2175 sebelum Masehi. Ini Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Muhammad 571 Masehi. Berapa, Pak? Tambah 1 6. Ini 4. Tambah 1 7, ini, Pak. Selisih umurnya, Pak. Nah, ya, 2700. Kalau Nabi Muhammad menerima wahyu umur 40 tahun, Pak, berarti kan 2706 tahun, Pak. Doa Nabi Ibrahim diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Permintaan beliau supaya nanti lahir orang yang akan melakukan ini, membentuk generasi baru dengan ini, itu 2700 tahun sebelumnya. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad berapa tahun? Kalau Nabi Isa tahun 1 Masehi, Nabi Muhammad 571, berarti beda berapa tahun, Pak? 570 tahun kan? Iya. Nabi Isa dengan Nabi Musa berapa tahun? 200 tahun, Pak. 200 tahun sebelum Masehi. Ya, di kitabnya ada juga keterangan ini. Di Injil ada keterangan ini. Jadi emang ini sudah, metodologi ini sudah dipersiapkan untuk membentuk generasi unggul sejak ribuan tahun yang lalu. Coba. Bapak tahu nggak, Pak? Ada orang yang dia mengalami hidup zaman Nabi Musa, mengalami hidup zaman Nabi Isa, dan dia masuk Islam di masa Nabi Muhammad. Usianya 926 tahun. Bapak boleh cek nanti di googling, ada sahabat Nabi yang bukan orang Arab, orang Nusantara, dari kampung kita. Namanya Sri Baduga Malik Al-Hindi. Bapak bisa cari di googling. Sri Baduga Malik Al-Hindi. Beliau masuk Islam ya zaman Rasulullah. Rasul ngirim surat kepada beliau. Itu suratnya dibawa 10 orang sahabat. Amru bin As yang jadi pemimpin rombongan untuk
mengantarkan surat itu. Kemana suratnya? Konuh. Di mana Konuh? Galuh, Pak. Di mana Galuh? Ciamis. Ya, Garut. Sri Baduga. Sri Baduga. Sri Baduga itu Pak gelar raja di Indonesia, Pak. Negara lain nggak punya Sri Baduga. Sri Baduga Malik Al-Hindi. Malik Al-Hindi. Kalau di sini namanya Sri Baduga Maharaja. Nabi menyebutnya Sri Baduga Malik Al-Hindi. Al-Hindi ya. Al-Hind. Hind itu bukan India, Pak. Beda, India belum ada. Hindia itu wilayah yang dilalui Khatulistiwa. Ada, Pak? Adalah sosok yang disebut dalam beberapa riwayat Islam sebagai Raja Al-Hind, ya, yang pernah bertemu Nabi Muhammad, memberikan hadiah jahe berupa tembikar. Tembikar itu Pak, ya, dan jahe. Serta menerima Islam. Coba. Konsep Al-Hind pada masa itu diperkirakan mencakup wilayah Nusantara. Dan ada teori yang menyebutkan bahwa Sri Baduga Malik Al-Hind adalah seorang raja dari Nusantara, bukan dari India seperti yang dipahami. Ya, jadi beliau masuk Islam langsung dengan Rasulullah. Islam masuk Nusantara sejak zaman Rasulullah. Yang nerima siapa yang bawa kemari? Sri Baduga Malikul Hindi, Pak. Rasulullah pernah dikasih tadi tembikar, ya, sama jahe. Ini obat segala penyakit di negeri kami. Jadi Nabi Muhammad pernah minum wedang jahe, Pak. Dari mana? Dari sini, Pak. Ini nggak diangkat dalam sejarah, Pak. Padahal kitab sejarah banyak. Alhamdulillah saya punya kitab di rumah. Ya, Al-Usdul Ghobah fi Ma'rifati Sohabah. Itu biografi nomor 1975. Ya, ya. Saya punya kitab Al-Kamil fit Tarikh, disebut juga di situ sejarah ini. Saya punya kitab An-Nihayah, ya, Wal Bidayah kayak Ibnu Katsir juga disebut beliau dalam kitab ini. Iya, Pak. Ya. Boleh, Pak. Kalau ngerti bahasa Arab ya. Silakan dibaca. Bahasa Arab. Ya. Ya, Pak ya. Jadi Islam masuk ke sini bukan lewat Gujarat, Pak, bukan. Bukan lewat Gujarat, bukan. Bukan pedagang Gujarat, bukan. Ini langsung, Pak. Ketemu langsung dengan Rasulullah juga. Beliau 3 kali ketemu Rasulullah. Di Mekah 2 kali, Madinah 1 kali, Pak. Ini raja. Pakai apa dulu? Pakai kapal laut, Pak. Ya, nanti zaman Sayyidina Ali, ya, tabiin ada juga dari Nusantara, Pak. Dari Sunda juga. Ya, dari Sunda juga. Ya. Itu beliau umurnya dengan Rasulullah cuma beda 20 tahun. Beliau lahirnya tahun 591 Masehi. Cuma 20 tahun, Pak, dengan Rasulullah. Beliau bersahabat dengan Sayyidina Ali, kemudian beliau pernah membantu Sayyidina Ali berperang selama 12 kali. 1 kali jadi komandan perang, Pak. Jadi panglima perang ketika di Tripoli. Beliaulah yang pertama kali bangun masjid di Nusantara. Namanya Lawang Sanghyang. Pintu menuju Tuhan. Masjid, Pak, tempat sholat. Kenapa sejarah ini nggak diangkat dari dulu-dulu, Pak? Sehingga orang Indonesia ya ketipu terus sama sejarah. Padahal di negeri lain dicatat sejarah ini. Ya. Jadi Quran masuk ke sini udah sejak lama. Bukan baru kemarin, bukan. Ya. Itu Sri Baduga Malikul Hindi itu bersahabatan dengan Raja Habasyi. Dengan Raja Habasyi.
Dia sudah ada hubungan diplomasi dengan Romawi, sudah ada hubungan diplomasi dengan Persia. Itu tercatat itu. Ada catatannya. Al-Mujam al-Muluk fil Buldan. Kumpulan-kumpulan para raja di negeri-negeri, Pak. Itu ada itu. Bahwa di negeri kita sudah ada. Bayangin, Sri Baduga Malikul Hindi masuk Islam dengan Rasulullah umurnya 926 tahun, Pak. Itu zaman Rasulullah. Ya, berarti beliau mengalami Nabi Isa, beliau mengalami Nabi Musa, Pak. Nabi Muhammad hanya 63. Iya, Pak. Ini yang tadi yang apa tadi? Ini Baduga itu 460 usia. 926 tahun, Pak. 460 tahun. Ya, dalam sejarah dari yang dicatat di dalam kitab Usdul Ghobah fi Ma'rifatis Sahabah, itu yang paling diterima oleh para penulis, itu beliau umurnya 926 tahun. Ya, umurnya panjang. Minumnya wedang jahe berarti. Sehat badannya. Oke, Pak ya. Nah, kita sekitar sejarah ya. Ya, kita supaya paling enggak kita jadi orang Indonesia enggak ini banget, Pak ya. Ada bangganya, Pak ya. Ah, iya, kita nggak ketinggalan dalam sejarah ya. Oke. Oke, Pak. Kita lanjut. Nah, jadi gimana cara merubah perilaku ya tadi nih, dari perilaku lama buruk dimasukin data baru, kemudian jadi perilaku baru gitu kan? Iya. Nah, kalau orang dihipnotis, Pak, kan masukin sugesti. Masukin sugesti nih. Ini anak, nih saya anaknya malas begini, takut mah ini. Nah, terus dihipnotis, Pak. Dimasukin sugesti baru. Setelah masuk sugesti baru, kemudian nanti selesai di hipnotis punya perilaku baru, enggak lagi takut, tadi yang takut, jadi rajin, ya. Kok bisa? Ya bisa. Ini mekanisme ini sudah Rasul lakukan selama 23 tahun dalam membentuk generasi masa itu. Nah, ayo Pak, kita mulai nih ya. Saya mau ngajak bapak-bapak nih, yuk sadar gitu. Jangan cuma pengen doang, kita mesti bergerak. Kita mesti berbuat. Jangan cuma pengen doang. Gitu. Waktu kami buat PAAUD, kemudian pemerintah buat PAUD. Ya kan? Dipanggil kita. Kenapa gabung? Oh, saya bilang gabung saya nggak bisa kalau gabung. Ya, kenapa? Karena beda orientasi. PAUD yang di gedung RW, nyanyi-nyanyi, kan? Isinya apa? Yang ngajar juga ibu-ibu PKK, bukan saya nggak percaya, mereka nggak punya ilmunya untuk mendidik anak-anak, pengalaman di rumah aja kan? Iya. Sementara kami buat kurikulum. Ada 40 hadis yang kami turunkan jadi kurikulum. Ayat-ayat Quran yang muhkamat kami turunkan jadi kurikulum, kami cetak buku sendiri. Lagu-lagunya yang kita sampaikan buat anak-anak, kan anak-anak juga semua pesan-pesan yang ingin kami sampaikan kepada mereka supaya punya perilaku baru. Ada mekanismenya. Semua mereka yang mengajar harus punya sertifikasi. Jadi kalau nama saya Pak ada CIHC, itu sertifikasi Pak. Karena 4 tahun setengah kami menyelesaikan public speaking, kami menyelesaikan NLP, ilmu otak, seperti apa cara kerja otak manusia. Kami menyelesaikan mekanisme hipnosis, kayak apa cara menghipnotis Pak, dan semuanya. Ya, 4 tahun setengah kami kuliah, semua wajib. Pak. Makanya gelarnya CIHC, Certified Islamic Hypno-Communication. Ya, itu ada NLP-nya, ada public speaking-nya, ada hipnoterapinya, ada hipnokomunikasinya. Semuanya standar S1. Ini. Jadi sekarang ini jadi tugas kita, Pak. Jangan cuma maulid doang. Ya. Ayo, saya sering teman-teman saya ingetin, ayo jangan cuma maulid doang.
Ya, teman-teman kemarin rame. Karena baru tahun ini saya dengar ada istilah-istilah baru. Hakikatnya bermaulid adalah ketika kita mahalul qiyam. Saya bilang nggak ada dasarnya, nggak ada dalilnya sama sekali. Jangan bodohi masyarakat, jangan bodohi umat. Ya. Tahun lalu belum ada istilah itu. Baru tahun sekarang saya dengar di mana-mana. Ya, mahalul qiyam itu adalah hakikatnya maulid Nabi. Saya bilang dari mana itu ucapan itu? Baru tahun ini Pak, saya menghadiri maulid di mana-mana begitu seragam gitu kan. Tahun lalu belum ada itu. Bukan nggak boleh, siapa yang bilang nggak boleh? Nggak ada boleh. Kita nggak, saya juga maulidan kan. Iya. Tiap malam Selasa kita maulidan. Tiap hari nggak cuma maulid ya. Iya. Kita baca rawi, baca apa. Tapi harus disadarkan. Ya, bahwa tugas utama Nabi adalah ini. Sekarang tugas utama kita melanjutkan tugas Nabi. Ini kita lakukan. Oke Pak, ada pertanyaan Pak? Oke, ini tugas kan prosesnya. Nah, kontennya, isinya. Iya, isinya kan Quran Pak. Nanti kita akan pelajari tahapannya. Tahapan-tahapan kita. Banyak sekali. Tahapannya kita buat 7. Nggak banyak. Berdasarkan usia. Jadi remaja. Ya, kita buat 7 tahap. Tahap pertama membaca. Gimana caranya? Nah, nanti kita akan kupas. Tahap kedua menerjemahkan. Karena kita baca Quran bukan bahasa kita kan. Nggak semua kita paham bahasa Arab, bahasa Quran. Bahkan orang Arab aja nggak paham juga. Ya, butuh terjemah. Yang kedua, tahap ketiga adalah memahami. Gimana cara kita memahami ayat-ayat ini dalam konteks tadi bahasa kaum, menghadapi anak-anak, menghadapi orang dewasa, menghadapi ibu-ibu, menghadapi orang-orang yang selama ini enggan sama Quran, ya, dengan bahasa kaum. Ya, kemudian setelah kita memahami, kita mempraktekkan. Ya, praktek, pelaksanaan. Setelah itu kita mensyiarkan. Setelah itu kita melestarikan. Nah, nanti kita akan kupas insya Allah. Nah, supaya kita bisa action. Ngaji bisa action, Pak. Jangan cuma nerima data doang. Terus kita nggak bisa action. Yang penting ngaji. Ya gitu ya. Yang penting ngaji enggak. Masuk pengajian, masuk majlis taklim berarti masuk kawah candra di muka gitu. Ya, masuk ke dalam majlis berarti masuk ke dalam kawah candra di muka gitu. Jangan nanti sama yang ngaji sama yang nggak ngaji. Kata orang, mendingan gua kagak ngaji, sama aja mah. Kata istri bapak, Pak ngaji mengaji sama aja Pak, mendingan nggak usah ngaji Pak. Ya, tapi kan katanya bukan hanya hasil dari proses. Iya. Ya, kita datang ke pengajian itu kan sudah dapat pahala proses. Iya. Kalau ada isinya lebih lagi. Bapak mau pahala di mana? Pahala Bapak buat di mana? Ya, pahala di, ya pahala itu untuk pulang kan dari akhirat. Pahala Bapak buat di mana? Buat dunia, buat akhirat. Buat akhirat. Di dunia atau di akhirat? Ya buat, ya di dunia ada silaturahmi sama ini. Di akhirat kita nggak tahu. Bentuknya pahala itu buat di dunia, buat di akhirat. Itu Pak. Serius Pak. Ya. Surat ketiga ayat 138. Ayo dibawa. Surat ketiga ayat 138.
138. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya lalu babayan? Ulangi lagi bacanya. Bayan. Bukan jana ya. Ada bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Oke. Inilah Al-Qur'an, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi itu Quran jadi petunjuk, jadi penjelas bayan buat di mana? Dunia apa akhirat? Dua-duanya, Pak. Ya. Bahwa mendapat petunjuk di dunia apa di akhirat? Dunia. Kan di dunia, Pak. Buat ke akhirat. Oke, satu. Sekarang surat ketiga masih 148. 148 sekarang. Fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya? Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat. Oke, sekarang kata mereka ganti pakai nama ente. Kata mereka ganti pakai nama. Kata mereka ganti pakai nama ente. Jangan saya nama. Maka Allah memberi. Ayo jangan ketawa. Ulangi, maka Allah memberi pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat. Jadi pahala di dunia apa di akhirat? Kalau Bapak mau cuma di akhirat doang, pantas aja hidupnya sengsara di dunia. Padahal doanya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil waqina. Tapi kenapa di mulutnya ngomong begitu, tapi pikirannya, pemahamannya pahala itu akhirat. Itu yang bikin gak kompak doa kita sama pikiran kita, Pak. Nggak bisa, Pak. Yang di mulut kita nggak dianggap, yang di sini. Yang mempengaruhi perilaku kita adalah apa yang ada di alam bawah sadar kita. Tuh, pikiran kita. Selama ini umat selalu berpikir pahala itu di akhirat aja. Padahal enggak. Quran yang ngomong. Allah kasih pahala di dunia. Dan pahala yang lebih baik di akhirat. Jadi ada pahala lebih baik di akhirat nanti. Tapi di dunia juga kita punya hak mendapatkan pahala itu. Gimana cara saya tahu kalau saya dapat pahala? Iya nggak, Pak? Benar, Pak? Bisa kita cek nggak? Kan pahala kan gaib, nggak kelihatan. Gimana cara kita bisa tahu kalau kita dapat pahala? Oke ya. Nah ini. Tadi Allah sampaikan, ya. Maka Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang lebih baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, Pak. Jadi orang berbuat baik dapat pahala nggak? Dapat pahala. Di mana pahalanya? Di dunia dan lebih baik di akhirat. Oke. Buka surat kedua atau 12 ayat 22. 12:22.
Ya, walamma balagha, silakan. walamma balagha Asyuddahu walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. dan tatkala Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. orang yang berbuat baik dapat balasan. Ya. Balasannya apa? Tadi di ayat tadi yang tadi. Pahala di dunia dan pahala yang lebih baik di akhirat. Pada ayat ini Allah membalas orang-orang yang berbuat kebaikan dengan apa? Walamma, dan ketika, tatkala, balagho, sudah cukup Pak. Balagho itu balik udah nyampe Pak. Ya, atainahu, aku berikan kepadanya hukman itu hikmah, wa ilman, dan ilmu, wa kadzalika, dan yang demikian itu Allah kasih dia hikmah dan ilmu itu, najzi, sebagai balasan dari kami, lil muhsinin, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalau kita berbuat baik, Allah balas pahala di dunia dan di akhirat. Di dunia pahala itu bentuknya hikmah dan ilmu, Pak. Di dunia, Pak. Apa tuh hikmah? Hikmah itu adalah kemampuan diri kita tadi untuk menahan, mencegah dari berbuat sesuatu yang dilarang, berbuat sesuatu yang tidak baik. Kemampuan menolak melakukan tindakan-tindakan buruk, Pak, yang melanggar. Ini namanya hikmah. Hikmah itu dari kata hakama. Hakama itu adalah tali pelana kuda. Jadi Pak Kusir, Pak Joki mengendalikan kuda menggunakan tali itu supaya baik jalannya, kan. Kuda itu diibaratkan sebagai hawa nafsu kita yang liar, yang bisa terkendali dengan hikmah. Orang main layangan supaya nggak singit dipasang tali hakama. Kita orang Betawi nyingkat-nyingkat aja tali kama. Tali hakama, Pak. Tali yang diikat ditimbang supaya itu layang-layang nggak singit, bisa manteng. Kita tinggal besok pagi kita masih manteng dia, Pak. Itu berarti tali hakamanya bagus. Nah, Allah akan berikan kepada yang ahli kebaikan kemampuan dirinya untuk tadi mengendalikan diri, sehingga dia mampu mencegah dirinya dari berbuat keji dan munkar. Sehingga dia mampu menolak ketika dia diajak berbuat keburukan. Dia mampu menolak ketika diajak tanda tangan, Pak, untuk korupsi bareng-bareng. Dia mampu menolak ketika diajak buat kawin lagi sama temennya, padahal dia nggak sanggup berbuat adil. Dia sanggup menolak dirinya untuk tidak memfitnah orang lain. Dia sanggup menahan dirinya untuk kesanggupan itulah bentuk pahala yang Allah berikan kepada mereka di dunia, kepada kita di dunia. Satu. Yang kedua, Allah kasih ilmu. Apa tuh ilmu? Ilmu itu adalah kemampuan diri kita mengamalkan pengetahuan yang sudah kita pelajari, Pak. Jadi ketika kita belajar, kita punya dapat pengetahuan baru, dapat data baru, kita bisa mengamalkannya. Kita bisa mempraktekannya. Itulah pahala yang Allah berikan diantaranya di dunia. Bapak belajar ilmu tentang silaturahmi, Bapak gampang silaturahmi, Pak, ya Allah, enteng jalan silaturahmi mau ke sana, enggak banyak alasan. Sakit kaki lah, ya, tanggal tua lah, pas enggak punya duit lah, ada aja alasannya, Pak.
Sehingga tuh cuma tahu silaturahmi itu memperpanjang usia, silaturahmi itu memperberkah rezeki kita, tapi kok malas banget. Kita tahu sholat di masjid, jamaah di musola itu luar biasa pahalanya, tapi kok berat banget ya. Kita tahu bahwa berbuat kalau kita senyum sama orang itu sedekah buat kita. Kok susah banget senyum sama orang, Pak. Cuma timbang senyum doang susah banget, Pak. Tuh. Allah sebutin di Quran, Pak. Pahala di akhirat nanti apa pahala di akhirat? Nah, surat ketiga ayat 133. Surat ketiga 133. Tiga puluh tiga. Ya. Dan bersegeralah kamu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa yang berbuat baik, Pak. Nanti ayat 134 jelasin apa kebaikannya. Pahala nanti di akhirat namanya ampunan dan surga. Iya, Pak. Hikmah tadi, Pak. Ya Allah. Ya. Berarti hari ini udah nggak gaib lagi, Pak ya? Pahala udah nggak gaib lagi nggak? Kita udah bisa ngukur diri kita, Pak. Jangan kegeeran kebanyakan pahala. Oh, saya pulang umroh, pulang haji, sholat sunnah di Masjidil Haram 100.000 rakaatnya. Sholat sunnah di Masjid Nabi 1.000 pahalanya. Berarti saya pulang haji, pulang umroh udah banyakan pahala kan? Iya. Sampai di rumah udah nggak sanggup lagi, Pak. Kayak di sana jamaah ke masjid, Pak, malas lagi ke masjidnya. Di sana masjid rajin banget, Pak. Pas sampai di rumah, masjid yuk, capek. Ngomong pahala.